Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Amma ba'd. Bapak Wakil Bupati serta hadirin yang saya muliakan, tiada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan ini selain puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahman dan rahimnya sehingga dapat dipertemukan di tempat ini untuk melaksanakan suatu acara, yaitu perayaan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah yang dirangkaikan dengan wisuda santri orang tua atau TPA dewasa tingkat desa di tahun 2023 Miladiah. Semoga acara yang kita laksanakan ini mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kegiatan: kokohkan hati dengan iman, ukir prestasi dengan ilmu, dan taklukkan dunia dengan Al-Quran. Dasar pelaksanaan: pertama, kegiatan ini merupakan imbauan yang senantiasa ingin menghidupkan suasana religius yang dilandasi nilai-nilai beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berasaskan Pancasila di desa Bigawang, sehingga dan memotivasi bagi warga yang lain yang belum fasih membaca Al-Quran untuk bergabung dalam binaan Majelis Dai Muda Bulukumba. Belajar bersama dengan prinsip tidak ada kata terlambat untuk sebuah kebaikan. Menjadi pelajar sepanjang hayat sebagaimana sabda Rasulullah yang menganjurkan pada kita umatnya untuk menuntut ilmu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Dan semoga dengan ikhtiar ini kelak kita digolongkan ke dalam golongan umat
umat yang terbaik sebagaimana sabdanya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik umat di antara kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Daftar nama wisudawan 9. Atas nama Ibu Suhaina, lahir pada tahun 1955. Atas nama Ibu Sidat, lahir pada tahun 1980. Atas nama Ibu Yusriyati, lahir pada tahun 1981. Atas nama Ibu Nursida, lahir pada tahun 1981. Atas nama Ibu Ayu Andi Ida Ako, lahir pada tahun 1962. Atas nama Ibu Supra, lahir tahun 1983. Atas nama Ibu Nawar, lahir pada tahun 1969. Atas nama Ibu Nur Ala, lahir pada tahun 1990. Atas nama Ibu Ani, lahir pada tahun 1972. Atas nama Ibu Yirmawati, lahir pada tahun 1990. Atas nama Ibu Asriani, lahir pada tahun 1978. Atas nama Ibu Duri, lahir pada tahun 1967. Atas nama Bapak Andi Iskandar, lahir pada tahun 1976.
yang Wakil Bupati Bulukumba bersama rombongan yang saya hormati Ayahanda Ketua STAI Al-Ghazali Bulukumba bersama yang saya hormati Bapak Camat Ujung Loe bersama rombongan, yang saya hormati Ayahanda Ketua PPI bersama pengurus, yang saya hormati Bapak Ketua BPD Desa Berjawang bersama anggota, yang saya hormati Ketua dan Muda bersama pengurus Bupati Bulukumba yang semua hadir, yang saya hormati Bapak Babinsa Babinsa Mas Desa Bijawang, yang saya hormati tim penggerak PKK bersama jajaran dan ibu-ibu Majelis Taklim pada Posyandu Posbindo, dan yang saya hormati Ayahanda Bapak Imam Desa, Imam Masjid, Imam Dusun dan pengurus masjid Desa Bijawang yang semua hadir, dan yang saya hormati perangkat desa, pengurus TKTPA, dan yang saya muliakan ibunda saya, saudara-saudara saya, wisudawan santri orang tua atau TPA dewasa. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang menjelang sore hari yang berbahagia ini kita berkumpul bersama Bapak Wakil Bupati Bulukumba di aula kantor Desa Bijawang, yaitu dalam rangka masih suasana perayaan Tahun Baru Islam yang sedianya beberapa hari yang lalu akan dilaksanakan tepatnya 1 Muharram, tetapi menurut laporan pengurus LPTQ bahwa masih ada beberapa kekurangan yang mesti dipersiapkan, sehingga molor waktunya baru kali ini alhamdulillah dilaksanakan. Dan setahu saya pertama kalinya di Bulukumba, sepengetahuan saya saat dari orang tua di wisuda. Dirangkaikan hari ini juga penandatanganan kerjasama di bidang keagamaan dan pengembangan pendidikan. Kerjasama ini adalah hasil yang kami berapi dari kegiatan Semarak Ramadan di beberapa bulan yang lalu, waktu kegiatan Pramuka Al-Ghazali kerjasama dengan Karang Taruna di aula ini di bulan suci Ramadan. Kemudian Ayahanda Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Bulukumba hadir, sehingga lahir sebuah dari pembicaraan itu lahir sebuah kesepakatan bahwa Pak Desa bisa tidak saya lakukan atau desa binaan di Jawa. Saya sangat bangga dan bersyukur karena kenapa? Melalui kegiatan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Desa Bijawang HPI, kemudian salah satu memang garis program bagaimana warga Desa Bijawang bisa baca Al-Quran. Berarti salah satu jalan adalah kami harus kerjasama supaya mahasiswa yang nanti dia kirim ke sini kerjasama dengan Karang Taruna LPTQ supaya memperbanyak tempat-tempat pengajian, khususnya untuk anak-anak muda yang putus sekolah, anak muda yang putus di TPA, di TKA TPA. Nyari tempat wisuda, minta dididikan baru apa. Ini menjadi diskusi hari ini. Begitu banyaknya wisuda-wisuda yang ada di Indonesia yang sifatnya seremonial. Senang kita baju ada beda-beda. Maka orang liye. Yo, cuma tak kalupai. Elo ina ulang masih disirik nih. Ya, pokoknya ya. Yang jelasnya yang kami hormati Pak Camat atau yang mewakili Ketua STAI Al-Ghazali Kabupaten Bulukumba yang hadir, Forum Pimpinan Kecamatan, terhormat Pak Desa, saya yang terus membangun syiar keagamaan, tokoh masyarakat, tokoh agama, suatu hati seluruh diri, para wisudawan, wisudawati.
Saya lihat perempuan lebih banyak, berarti perempuan yang tidak malu-malu untuk mengaji. Laki-laki masih banyak malu-malu. Dan saya juga yakini bahwa yang di belakang ini dia nak pakai toga, dia megang panen semangat kamar. Pasti di dalam pikirannya masih disiri. Jadi yang jadi pertanyaan dalam diri kita, roh kita, mari ya roh masuk di timur tak kita masih disirikan. Dan wiro dipertanggungjawabkan di tanah. Mari dia masih di sini, dia sama bahasa Indonesia. Mari masih di sini mengaji. Kalau pengaruh itu, sini untuk kita tidak bisa melakukan kegiatan. Engkau sampo dia nih. Padahal ini dia menurut ia merupakan hal yang penting untuk dibawa ke akhirat. Kami sangat mengapresiasi semangat dari para orang tua kita yang tidak ketinggalan untuk membaca dan mengaji. Tentu dengan pelaksanaan wisuda santri orang tua ini memberikan rasa bangga dan rasa haru atas pencapaian yang telah diraih. Harapkan setelah selesai pendidikan Al-Quran ini, para santri orang tua terus belajar dan meningkatkan wawasan keilmuan keagamaan. Paling tidak ini mempengaji di Bulana, mempengaji di Epona, mempengaji di Sapu Sena, mempengaji macam mempengaja. Dan pasti nako rajin membaca Al-Quran tauhid, hati kita tenang dan bisa kita melakukan hal-hal baik kepada orang-orang di sekitar. Pak yang mulia, di desa di Jawa ini beberapa alumni sudah mengabdi. Pak Ustadz Imam Wahab, dosen senior dan dosen Kumbang, dan juga tadi ketua panitia adalah guru penggerak dan juga ini ada seni guru Kumbang, dan bahkan beliau Pak Ketua BPD adalah alumni Dasar Guru Bapak Haji Alfa. Dia adalah alumni tertua di kampus Dasar Guru Bapak pertama, sarjana muda dan pertama. Terima kasih. Wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal hadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah wa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hormati Bapak Kepala Desa, Ketua BPD dan seluruh jajaran Ketua-Ketua PKK, teman-teman dari Muda khusus Sekretaris Umum Majelis Daya Muda Kabupaten Bulukumba dan juga dosen style Ghazali Bulukumba, Bapak Dr. Adi Muhammad Asbar, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati. Saya mungkin tidak terlalu lama karena jujur saya tidak mengagendakan ceramah, dan mungkin hanya sepatah kata, mohon izin Pak Desa. Jadi terkait dengan persoalan wisuda ini, memang di dunia akademik di sini Pak Wakil, di sampingnya Pak Wakil ada 2 doktor, saya baru calon doktor.
itu lebih keren. Tuang dulu Pantai Temo itu lebih berbudaya lokal dibandingkan dengan bahasa wisuda. Nah ibu-ibu tidak usah nanti capek-capek cari baju wisuda Pak. Saya kiranya mungkin ada juga bajunya Pak Desa dipinjam di sini. Yang laki-laki bapak-bapak ini. Nah jadi nanti ibu pakai kebaya atau pakai baju bodoh, nah itu tidak apa-apa, budaya lokal, ya budaya lokal. Nah kalau ibu-ibu di luar ada yang bilang tidak boleh wisuda orang karena menyusahkan orang tua, tidak ada masalah karena ini tidak ada yang disusahkan karena orang tuanya di wisuda. Alasan yang dikeluarkan banyak biaya menyusahkan orang tua ini siapa yang menyusahkan? Orang tuanya di wisuda. Ini juga tidak ada biaya. Jadi oleh karena itu tidak perlu kemudian kita terlalu menganggap ini sesuatu yang tidak tepat, tapi kita lanjutkan saja. Kami juga perlu melaporkan kepada Bapak Wakil Bupati dari seluruh desa di Kabupaten Bulukumba. Kami ada 22 desa dan kelurahan dan baru desa Bijawang yang diwisuda. Tepuk tangan dulu. Padahal lebih dulu desa Topanda dan beberapa desa lain yang mengaji, ya tapi belum tamat-tamat karena dijadwal sekali seminggu, kadang-kadang tidak datang, ada yang datang pergantian lagi yang datang, akhirnya lama prosesnya untuk tamat. Nah di sini ada beberapa yang waktu kemarin kita uji tes belum sebenarnya bisa, tapi kita ikutkan saja sebagai bahan motivasi. Makanya ibu-ibu mendaftar dari Rasali bebas tes, kalau perlu nanti dapat beasiswa di berjalan. Ya, ibu Andi, ibu aku, mana ibu aku? Berapa umurnya bu? 62 tahun, berarti tak bisa di kuliah. Oke, kemudian sekedar motivasi untuk yang lain-lainnya. Kalau ibunya setua ini bisa mengaji, kenapa yang anak muda tidak? Ya, mudah-mudahan sekali lagi menjadi motivasi bagi anak-anak muda yang lain untuk ikut juga mengaji. Mohon izin Pak Bupati, masih ada dusun lain yang kemudian harus dibentuk ya TPA. Baik, sedikit pencerahan terkait dengan perayaan Tahun Baru Islam. Bahwa ternyata dalam Islam hijrah itu ada dua. Ada hijrah lahiriah, ada hijrah batiniah. Ada hijrah secara fisiknya saja yang berubah, ya, tetapi ternyata batinnya tidak. Ini yang kemudian menjadi catatan bagi banyak anak muda di kota yang kadang-kadang saya lihat bagus komunitasnya, komunitas hijrah dan segala macam. Tapi kadang-kadang hanya label yang berubah, hanya pakaian yang berubah, janggut yang dipelihara, tetapi yang tidak. Salah satu isi daripada Islam adalah mampu membaca Al-Quran. Apa gunanya kita menjadi Islam kalau ternyata Al-Quran yang jadi patokan kita tidak mampu baca? Secara batiniah, mungkin fisiknya tidak berpindah, tetapi perilakunya gedok-gedok, ampe-ampe. Ibu-ibu yang sudah mampu memahami Al-Quran, semoga tidak seperti sebelum-sebelumnya lagi. Jangan cuma datang mengaji pada hari Kamis sore, tetapi membaca Al-Quran di rumah masing-masing, apalagi di malam Jumat pindah tempat atau berpindah kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yang kedua, yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk kota Madinah bukan membuat kantor, bikin rumah, bukan bikin gedung, tapi membangun masjid. Yang kita kenal sekarang kalau kita suci Masjid Kuba. Apa pesannya kepada kita? Selaku umat Nabi Muhammad harus membangun Islam peradaban dengan berbasis masjid. Insyaallah mudah-mudahan perencanaan kami dengan Pak Desa dalam beberapa waktu ke depan ada masjid juga kita, musola juga kita bangun di sekitar kantor desa ini, karena memang cukup jauh akses dari luar dan ke dalam ke masjid. Ya, jadi juga menjadi catatan kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk kemudian mensejahterakan masjid. Salah itu kemarin dari mangga, ini nama aku cuma sempanya. Salah itu kemarin dari mangga, ini aku cuma berjamaah. Nah, ini berubah pola hidup kita ke arah
cara yang lebih baik, tinggalkan perkara-perkara dosa. Sudah terlalu banyak korban narkoba Bapak Ibu sekalian di sekitar kita. Ya, turunlah HIV yang menjadi catatan bagi obat yang bertumbuh. Ini juga gara-gara pergaulan dan segala macamnya. Mari bertobat kepada Allah, menunggu tiba jadwalnya dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mari kita sejahterakan rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya membangun, tetapi juga memakmurkan masjid dengan datang berjamaah, menjadikan masjid sebagai sarana untuk kita belajar. Yang ketiga adalah mari kita menjaga ukhuwah Islamiyah, tali persaudaraan di antara kita. Alhamdulillah, dari 109 desa di Kabupaten Bulukumba, saya lihat religi keagamaan betul-betul diterapkan di desa di Jawa, dan mudah-mudahan ini semakin mengakrabkan kita selaku sesama warga desa sekaligus sesama muslim di wabarakatuh firdaus. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.